Guess it's time that I tell you the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dalam studi kasus, dan di sini kami akan membahas studi kasus CV Kembar Jaya. CV Kembar Jaya dengan alamat Jalan Tamrin nomor 260 Semarang adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang fotokopi. Sebelum masuk ke transaksi, CV Kembar Jaya memiliki neraca saldo awal sebagai berikut. Dengan nomor akun 111 cash memiliki saldo debit sebesar Rp82.150.000. Nomor akun 112 piutang dagang atau account receivables memiliki saldo debit sebesar Rp79.200.000. Nomor akun 113 atau prepaid rent expense memiliki saldo debit sebesar Rp8.850.000. Nomor akun 114 perlengkapan atau supplies memiliki saldo debit sebesar Rp10.800.000. Nomor akun 121 peralatan atau equipment memiliki saldo debit sebesar Rp319.000. Nomor akun 211 atau utang dagang account payable memiliki saldo kredit sebesar Rp50.000. Nomor akun 311 modal Hartono atau Tono Capital memiliki saldo kredit sebesar Rp200.000. Nomor akun 311 atau modal Haryono Capital memiliki saldo kredit sebesar Rp250.000. Berikutnya masuk ke langkah yang pertama, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelumnya kita harus perhatikan dulu tabel yang akan kita gunakan. Di atas tabel harus ada 3 baris sebagai keterangan utama. Baris pertama sebagai nama perusahaan, baris kedua jenis laporan yang akan disajikan, dan baris ketiga ayat periode. Selanjutnya harus ada beberapa kolom. Kolom pertama sebagai tanggal transaksi, kolom kedua sebagai keterangan atau nama akun, kolom ketiga sebagai ref atau nomor akun, kolom keempat sebagai debit, dan kolom 5 sebagai kredit. Transaksi pertama pada tanggal 2 Agustus, yaitu membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp10.800.000. Langkah pertama kita tulis terlebih dahulu tanggal 2 di kolom tanggal. Lalu kita analisis bersama akun harta dan beban jika bertambah di sebelah debit, dan untuk utang modal dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Jadi telah dibayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan, maka dari itu akun prepaid insurance bersambah di debit karena telah membayar menggunakan uang tunai. Maka dari itu cash berkurang di sebelah kredit sebesar Rp10.800.000. Transaksi berikutnya pada tanggal 4 Agustus, yaitu diterima pinjaman dari bank sebesar 150 juta. Pada jurnal umum ditulis cash bertambah di debit karena menerima pinjaman dan menimbulkan utang. Karena akun utang berada di sebelah kredit, jadi bank lawan bertambah di kredit. Transaksi berikutnya pada tanggal 7 Agustus, yaitu membeli perlengkapan sebesar Rp750.000 tunai. Karena perlengkapan yang sudah dibeli bertambah, jadi supplies bertambah di sebelah debit dan menyebabkan cash berkurang di sebelah kredit. Transaksi berikutnya pada tanggal 11 Agustus, yaitu menyerahkan pekerjaan fotokopi yang sudah selesai sebesar Rp7.500.000. Dalam jurnal umum ditulis akun receivable bertambah di debit karena pekerjaan ini baru diserahkan tapi belum dibayar, dan karena akun pendapatan di sebelah kredit maka income bertambah di kredit. Transaksi pada tanggal 13 Agustus, yaitu menerima pembayaran dari debitur sebesar Rp2.400.000. Dalam jurnal umum ditulis cash bertambah di debit dan menyebabkan akun receivable berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Transaksi pada tanggal 17 Agustus, yaitu membayar utang kepada kreditor sebesar Rp3.900.000. Dalam transaksi ini karena utang telah dibayar, jadi account payable berkurang di sebelah debit, dan karena telah membayar, jadi cash juga berkurang di sebelah kredit. Transaksi pada tanggal 21 Agustus, yaitu membayar iklan pada harian Suara Merdeka sebesar Rp300.000. Karena iklan telah dibayar, jadi iklan ini menjadi beban atau advertising expense, tambah di debit, dan menyebabkan akun cash berkurang di kredit. Transaksi pada tanggal 24 Agustus, yaitu pekerjaan yang sudah diserahkan pada tanggal 11 Agustus dibayarkan sebesar Rp7.500.000 oleh debitur. Transaksi ini menyebabkan cash bertambah di sebelah debit, dan karena akun receivable pada tanggal 11 Agustus telah dibayarkan, maka akun receivable berkurang di sebelah kredit. Transaksi pada tanggal 26 Agustus membayar macam-macam beban sebesar Rp450.000. Hal ini menyebabkan akun
miscellaneous expense bertambah di sebelah debit, dan karena pembayaran ini menyebabkan cash berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 30 Agustus, yaitu membayar gaji dan komisi sebesar 4.800.000. Karena gaji. Transaksi pada tanggal 30 Agustus, membayar gaji dan komisi sebesar 4.800.000. Karena gaji ini telah dibayarkan, jadi salary expense bertambah di debit, dan transaksi ini menyebabkan cash berkurang di sebelah kredit. Transaksi pada tanggal 31 Agustus, yaitu menyerahkan pekerjaan fotokopi yang sudah selesai sebesar 11 juta. Dalam jurnal umum ditulis akun receivable bertambah di debit, karena pekerjaan ini baru diserahkan tapi belum dibayar, dan karena akun pendapatan bertambah di sebelah kredit, maka income bertambah di kredit. Untuk penulisan ref menggunakan 3 digit angka. Untuk harta menggunakan nomor akun 1, 2 untuk hutang, 3 untuk modal, dan 4 untuk pendapatan, dan yang terakhir 5 untuk beban. Dan langkah-langkah terakhir dalam mencatat jurnal umum adalah menjumlahkan sisi debit dan kredit masing-masing, dan harus memiliki kesamaan. Dalam perhitungan ini kita mendapatkan hasil yang sama atau balance, yaitu sebesar Rp199.400.000. Posting jurnal umum ke buku besar. Langkah pertama yang diambil dalam tahap ini adalah membuat format buku besar terlebih dahulu. Dibutuhkan jumlah format buku besar sebanyak akun yang ada dan terlibat dalam kasus ini. Dalam satu buku besar terdapat kolom untuk tanggal, keterangan transaksi, post ref, debit, kredit, dan balance. Balance ini terdiri dari debit dan kredit. Nah, untuk akun yang pertama itu akun dengan nomor 111 atau cash. Nah, karena cash memiliki saldo awal di neraca saldo, maka dari itu kita tulis tanggal 1 kolom tanggal, lalu dalam kolom keterangan ditulis neraca saldo. Post ref di checklist dan saldo 82.150.000 ditulis di kolom balance debit. Nah, baru kita buka kembali jurnal umum. Pada jurnal umum di tanggal 2 terdapat transaksi yang melibatkan akun cash, yaitu pembayaran premi asuransi berkurang di kredit sebesar Rp10.800.000. Jadi, dalam kolom tanggal tulis angka 2, lalu dalam keterangan ditulis membayar premi asuransi. Lalu dalam kolom kredit ditulis Rp10.800.000. Nah, karena saldo normal cash berada di debit, jadi jika bertemu dengan transaksi kredit, saldonya menjadi dikurang. Lalu hasil kurang dari Rp82.150.000 dikurang dengan Rp10.800.000. Ditulis di dalam kolom balance debit, yaitu hasilnya Rp71.350.000. Transaksi selanjutnya ditulis dalam kolom tanggal dengan tanggal 4 dengan keterangan mendapat pinjaman dari bank. Transaksi ditulis di debit berjumlah 150 juta dan ditambah dengan saldo balance sebelumnya menjadi Rp221.350.000. Transaksi selanjutnya ditulis dalam kolom tanggal dengan tanggal 7 dengan keterangan membeli perlengkapan. Transaksi ditulis di kredit berjumlah Rp750.000, dikurang dengan Rp750.000 menjadi Rp220.600. Transaksi selanjutnya ditulis pada kolom dengan tanggal 13 menerima pembayaran debitur yang ditulis Rp2.400.000 pada kolom debit dengan hasil penjumlahan pada kolom balance debit berjumlah Rp223.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 17 dengan keterangan membayar utang dicatat pada kolom kredit sebesar Rp3.900.000 dan memiliki hasil pengurangan pada kolom balance debit berjumlah Rp219.100.000. Transaksi selanjutnya tanggal 21 yaitu membayar beban iklan yang dicatat pada kolom kredit sebesar Rp300.000. Hasil dari balance debit sebelumnya dikurang Rp300.000 menjadi Rp218.800.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 24 yaitu menerima pendapatan dan dicatat dalam debit sebesar Rp7.500.000 dan hasil penjumlahan yang diletakkan di kolom balance debit berjumlah Rp226.300.000. Transaksi selanjutnya tanggal 26 dengan transaksi membayar macam-macam beban yang dicatat pada kolom kredit berjumlah Rp450.000 dan memiliki hasil pengurangan saldo sebesar Rp225.850.000 yang dicatat dalam kolom balance debit. Selanjutnya yaitu transaksi terakhir yang melibatkan akun cash ada pada tanggal 30 dengan transaksi membayar gaji dan komisi yang dicatat di kolom kredit sebesar Rp4.800.000 dan memiliki saldo akhir akun cash sebesar Rp220.050.000. Nah, selanjutnya ke akun receivables dengan nomor akun 112 dimulai dengan memindahkan saldo di neraca saldo awal.
Pada neraca saldo awal terdapat saldo 790.200.000 dan diletakkan di kolom balance debit. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 11, yaitu penyerahan pekerjaan sebesar 7.500.000 yang ditulis dalam kolom debit. Karena saldo normal akun receivables adalah debit, jadi saldo akan bertambah dan memiliki hasil 86.700.000. Transaksi berikutnya tanggal 13, yaitu menerima pembayaran debitur sebesar 2.400.000 yang ditulis dalam kolom kredit dan menjadi pengurangan. Hasil dari pengurangan tersebut adalah 84.300.000. Lalu pada tanggal 24 ada transaksi menerima pendapatan berjumlah 7.500.000 yang dicatat di kolom debit dan memiliki hasil pengurangan berjumlah 76.800.000. Transaksi terakhir terjadi pada tanggal 31, yaitu menyerahkan pekerjaan berjumlah 11 juta yang dicatat di sisi debit dan memiliki saldo akhir 80.800.000. Berikutnya adalah prepaid rent expense dengan nomor akun 113. Pada akun ini tidak terjadi transaksi tetapi memiliki saldo pada neraca saldo awal berjumlah Rp8.850.000 yang ditulis dalam kolom balance debit. Berikutnya adalah akun supplies atau perlengkapan yang memiliki nomor akun 114. Pertama, kita pindahkan terlebih dahulu saldo di neraca saldo awal yang berjumlah 10.800.000 yang dicatat dalam kolom balance debit. Lalu, pada tanggal 7 terdapat transaksi pembelian perlengkapan yang dicatat dalam kolom debit sebesar 750.000 dan memiliki saldo akhir supplies sebesar 11.550.000 yang terletak dalam kolom balance debit. Selanjutnya nomor akun 115 dengan nama akun prepaid insurance yang hanya memiliki satu transaksi pada tanggal 2, yaitu pembayaran premi asuransi yang menyebabkan saldo 10.800.000 bertambah di kolom debit dan dicatat juga dalam kolom balance debit. Berikutnya akun equipment dengan nomor akun 121. Pada akun ini tidak terdapat transaksi namun memiliki neraca saldo awal sebesar 319 juta yang dipindahkan ke kolom balance debit. Selanjutnya, akun payable dengan nomor akun 121 memiliki neraca saldo sebesar 50 juta dan diletakkan di kolom balance kredit karena kelompok utang memiliki saldo normal kredit. Transaksi yang terjadi adalah pada tanggal 17, yaitu pembayaran utang sebesar 3.900.000 yang dicatat dalam kolom debit dan mengakibatkan berkurangnya saldo akun payable menjadi Rp46.100.000. Berikutnya masih ke dalam kelompok utang, yaitu bank loan dengan nomor akun 212. Transaksi terjadi pada tanggal 4, yaitu penerimaan pinjaman dari bank yang mengakibatkan utang bertambah sebesar Rp150 juta dan dicatat di kolom kredit dan dicatat juga ke dalam kolom balance kredit. Berikutnya masuk ke dalam golongan modal. Modal pertama adalah Hartono Capital dengan nomor akun 311 yang memiliki neraca saldo awal sebesar 200 juta yang dicatat dalam kolom balance kredit dan tidak memiliki transaksi apapun. Modal yang kedua adalah Haryono Capital dengan nomor akun 312 yang memiliki neraca saldo awal juga sebesar 250 juta dan dicatat juga ke dalam kolom balance kredit. Nah, berikutnya adalah akun penghasilan yaitu income dengan nomor akun 411 memiliki transaksi pada tanggal 11, yaitu penyerahan pekerjaan yang mengakibatkan saldo income bertambah di sebelah kredit sebesar Rp7.500.000 dan ditulis pula ke kolom balance kredit. Transaksi kedua terjadi pada tanggal 31, yaitu penyerahan pekerjaan juga sebesar 11 juta yang dicatat juga dalam kolom kredit dan memiliki saldo akhir sebesar Rp18.500.000. Masuk ke golongan akun terakhir, yaitu akun beban. Akun beban pertama adalah advertising expense dengan nomor akun 501 memiliki transaksi pada tanggal 21, yaitu pembayaran iklan sebesar 300.000 yang dicatat di kolom debit dan dicatat pula dalam kolom balance debit. Akun terakhir memiliki nomor akun 510 dengan nama akun miscellaneous expense, yaitu transaksi pembayaran macam-macam beban yang terjadi pada tanggal 26 sebesar 450 pada kolom debit dan ditulis juga dalam kolom balance debit. Nah, akhirnya kalian berdua bisa juga ya memposting jurnal ke dalam buku besar.
Nomor akun 11 dituliskan di kolom nomor akun, lalu dalam kolom akun dituliskan ulang deh. Nomor akun 11 dituliskan di dalam nomor akun, lalu dalam kolom nama akun dituliskan cash dan arena dalam buku besar. Cash memiliki saldo akhir yang terletak di kolom balance debit. Jadi kita tuliskan kembali dalam kolom debit sebesar yang sesuai di buku besar, yaitu 221.50.000 rupiah, juta rupiah. Akun kedua dengan nomor 112 dengan nama akun receivable mempunyai debit sebesar 87.800.000 rupiah. Nomor akun 113 dengan nama akun prepaid range expense mempunyai debit sebesar 8.850.000 rupiah. Nomor akun 114 dengan nama akun supplies dengan debit sebesar 11.550.000 rupiah. Nomor akun 115 dengan nama akun prepaid insurance dengan mempunyai debit sebesar 10.800.000 rupiah. Nomor akun 121 dengan nama akun equipment mempunyai debit sebesar 319.000 rupiah, juta rupiah. Nomor akun 211 dengan nama akun payable mempunyai kredit sebesar 46.100.000 rupiah. Nomor akun 212 dengan nama akun Bank Loan mempunyai saldo kredit sebesar 150 juta rupiah. Nomor akun 311 dengan nama akun Hartono Capital mempunyai saldo kredit sebesar 200 juta rupiah. Nomor akun 312 dengan nama akun Haryono Capital mempunyai saldo kredit sebesar 250 juta rupiah. Nomor akun 411 dengan nama akun Income mempunyai saldo kredit sebesar 18.500.000 rupiah. Nomor akun 501 dengan nama akun Advertising Expense mempunyai saldo debit sebesar 300.000 rupiah. Nomor akun 502 dengan nama akun Salary Expense mempunyai saldo debit sebesar 4.800.000 rupiah. Nomor akun 510 dengan nama akun Miscellaneous Expense mempunyai saldo debit sebesar 450.000 rupiah. Terdikat. Langkah terakhir adalah menjumlahkan masing-masing kolom debit dan kredit dan melihat apakah hasil dari keduanya sama. Jika sama, maka neraca saldo ini dinyatakan balance atau benar, dan jika tidak sama, maka berarti ada kesalahan yang terjadi. Tapi dari hasil perhitungan debit muncul angka sebesar 664.600.000 rupiah, dan akun kredit juga muncul angka tersebut. Itu menyatakan bahwa neraca saldo ini merupakan balance atau benar. Nah, akhirnya semua jadi bisa kan cara menjalankan dan melakukan pengolahan transaksi atau kasus dalam sebuah siklus akuntansi melewati 3 tahapan tadi. Akhirnya, belajar bersama kita tadi menghasilkan banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Mungkin ini saja penjelasan atau pembelajaran mengenai penyelesaian dari suatu kasus dalam siklus akuntansi yang dapat kita sajikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjas. Gue kalau main juga kasar ini